Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya Chandra dengan NIM 0533217966, jurusan Sistem Informasi. Akan menjelaskan dari hasil praktek dan tugas 3 dari mata kuliah database ya. Di sini bisa dilihat di PHP saya terdapat beberapa store prosedur yang sudah saya buat dengan nama transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, dan transaksi 5. Mari kita lihat definisi yang sudah dibangun ya dari transaksi 1 terlebih dahulu. Nah, di sini itu saya telah mempraktekkan dari database transaction untuk memasukkan data baru ke tabel passion dengan data seperti sebagai berikut ya. ID pasiennya 1, nama Alvin, alamat Bandung, serta jenis kelaminnya laki-laki. Nah, untuk database-nya sendiri ini saya memakai database yang telah dikerjakan pada tugas 2 database ya. Jadi di sini bisa langsung ke eksekusi membuat store prosedur dan mempraktekkan dari tugas 3. Oke, untuk transaksi 1 ini karena belum di-commit, nanti data yang dieksekusi pada store prosedur ini, karena dia berada di dalam transaksi, maka datanya tidak akan masuk ke tabel pasien. Mungkin kita coba panggil ya transaksi 1 tadi, store prosedur yang sudah dibangun dengan tanpa komitan. Oke, untuk memanggilnya seperti ini, call, terus nama transaksi, kita eksekusi. Nah, setelah dieksekusi, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya. Ada tanda checklist, serta kan di akhirnya kita memanggil semua data yang ada di table passion. Nah, kebetulan datanya tadi nggak saya hapus, jadi datanya masih ada ya di sini. Seharusnya datanya tidak masuk karena pada transaksi 1 tadi transaksinya belum di commit. Oke, kita lanjut ke store prosedur yang kedua. Untuk store prosedur yang kedua ini dimana sama ya seperti store prosedur yang 1 tadi, cuman bedanya di sini kita menambahkan sintaks commit yang dimana sintaks commit ini memastikan bahwa transaksi di satu store prosedur ini sudah selesai dan akan dieksekusi kepada tabel yang sesungguhnya. Mungkin karena tadi datanya udah ada, kini kita coba tambah data baru ya dengan ID 2, namanya Alvin Aditya, tinggal di Bandung Barat. Oke, seperti ini kita eksekusi. Nah, sudah tersimpan ya dengan nama transaksi 2, terus data yang baru tadi. Nah, dengan sintaks ini seharusnya pada tabel passion akan muncul satu data baru dengan ID 2. Kita coba panggil di SQL-nya. Transaksi 2. Oke, setelah itu kita eksekusi. Nah, ketika berhasil maka seperti yang sebelumnya akan muncul notifikasi, serta setelah itu kan kita memanggil data dari table passion ya. Bisa dilihat di sini datanya sudah masuk, ID pasiennya 2 dengan nama Alvin Aditya, alamatnya di Bandung Barat. Mungkin kita coba cek sekali lagi ya dengan sintaks select bintang from pasien.
kita eksekusi. Nah, datanya ada satu ya, karena yang pertama tadi emang tidak di commit, jadi yang masuk hanya ID 2 saja. Oke, yang ketiga kita masuk ke store prosedur rollback ya, dimana store prosedur rollback ini transaksinya terjadi akan mengupdate data pasien yang sebelumnya sudah kita input ya. Di sini ID-nya 2. Terus kita coba edit nama pasiennya menjadi lebih lengkap. Misalkan di sini ada Chandra. Nah, dengan sintak ini maka akan mengupdate pasien dengan ID 2, nama barunya itu Alvin Aditya Chandra, tetapi di sini terjadi rollback ya sebelum di commit. Nah, maka state update yang udah di set ini akan dikembalikan ke database yang aslinya ke semula lagi. Nah, jadi proses update-nya di sini seharusnya tidak akan jalan ya, karena ada rollback sebelum commit. Oke, kita coba call di sini, call transaksi 3. Nah, di sini seharusnya datanya tidak akan terupdate ya. Nah, seperti ini, jadi datanya akan tetap sama, namanya Alvin Aditya tidak berubah. Kalau tadi kan kita di set namanya menjadi Alvin Aditya Chandra ya. Mungkin kita coba cross check sekali lagi dengan menggunakan syntax select from pasien untuk memastikan data aktualnya benar-benar terupdate atau tidak. Nah, di sini datanya tidak terupdate ya, karena sebelum commit tadi terjadi rollback yang dimana datanya akan dikembalikan ke state awal. Oke, terus untuk store prosedur yang terakhir dengan nama transaksi 5, di sini kita mempraktekkan transaksi checkpoint ya, yang dimana di sini kalau ngelihat dari definisinya akan memasukkan 3 data baru, insert into 3 data baru dengan ID yang baru ya. Di sini kita 1 karena yang ID 2 sudah ada tadi. Nah, pada insert data yang pertama setelah dieksekusi di dalam transaksi, maka akan membuat satu checkpoint baru dengan nama poin 1. Nah, selanjutnya akan mengeksekusi sintaks selanjutnya, insert into yang kedua, data kedua. Nah, di sini itu akan terjadi rollback ke save point dengan nama poin 1 yang tadi ya, yang di sintaks pertama kita buat save point dengan nama poin 1. Maka seharusnya pada aktualnya data yang kedua ini dengan nama Fulana ID 3 ini tidak akan masuk ke database karena terjadi rollback ke state poin 1. Nah, dan yang terakhir akan mengeksekusi lagi ya, syntax insert into. Di sini akan memasukkan data baru lagi ke tabel patient dengan ID 4, nama Afwan. Nah, setelah itu di commit ini akan dimasuk. Jadi transaksi yang sudah terjadi di atas akan di commit dan datanya akan masuk ke tabel yang benarnya gitu, yang realnya. Nah, di sini seharusnya masuk 2 ya, nama Fulan dan Afwan. Oke. Setelah itu kita coba panggil dengan nama transaksi 5. Kita eksekusi. Nah, datanya masuk ya 2 ID 1 dan ID 4. Yang ID 3 nya tadi tidak masuk karena terjadi
rollback ke save point yang pertama ketika data pertama di input. Nah, mungkin praktikum database tugas 3 ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.